poin poin inti adalah bahwa dari shipper sampai ke ke konsignee itu harus melalui aliran aliran dokumen, aliran informasi, dan aliran barang. Nah, flow ini dalam dunia perdagangan internasional dibutuhkan 3 hal ini. Nah, terkait flow yang tercantum di atas tersebut, ini merupakan proses daripada ekspor, lalu menggunakan moda transport, dan sebaliknya proses menjadi impor. Pengurusan ini tidak lepas dari pengurusan dokumen ya. Pengurusan dokumen dalam hal ini kaitannya dengan, kalau di kita itu ada custom, stakeholdernya ada custom, ada cargo owner, ada pelayaran, dan juga bahkan kalau seandainya dia menggunakan peti kemas harus juga konsolidasi dengan depo, karena depo adalah perusahaan yang menyiapkan peti kemas MT. Jadi kargonya yang di output daripada kargo yang sudah diproduksi oleh pabrik lalu dimasukkan ke dalam peti kemas dan dikirim melalui pelayaran. Nah, melalui pelayaran sampai ke negara tujuan. Nah, ini tentunya membutuhkan cost, terus mempertimbangkan jarak dan berapa jumlah kargo yang dapat diangkut melalui kapal, sehingga membutuhkan waktu. Biasanya proses semua ini tercakup terkait dengan biaya logistik yang dikeluarkan. Nah, dari gambar yang di tengah, biaya logistik yang ditimbulkan oleh berbagai stakeholder ini berbagai macam ragam. Namun di dalam pelabuhan, khususnya di terminal peti kemas, itu biaya yang dikeluarkan sejak terhitung dari mulai kapal sandar sampai kapal lepas tali. Tentunya diimbangi dengan tarif bongkar muatnya, lalu berapa lama kapal sandar di dermaga, karena perhitungannya di sana ada biaya labu jika kapal tersebut tidak langsung sandar, atau kita namanya BOA, berth on arrival. Jadi ketika kapal sandar di Jakarta, dia tidak dapat kade atau dia tidak dapat dermaga di terminal peti kemas, dia pasti nunggu di posisi labu. Nah, di posisi labu itulah nanti dikeluarkan biaya labu. Dan biasanya untuk kapal-kapal yang memiliki bargaining position yang tinggi di terminal atau menghasilkan throughput atau memberikan throughput terbesar di terminal, dia mintanya BOA. Jadi ketika kapalnya tiba di Jakarta, dia harus langsung sandar. Nah, dengan adanya saat ini, dengan adanya masa COVID ya, pandemi COVID, yang saat ini masih perlu dibutuhkan proses pengecekan karantina. Jadi pihak kapal atau kru kapal biasanya pada saat tiba di Jakarta dulu, dia langsung sandar dan dicek di dermaga kita, atau pada saat dia tambat. Tapi saat ini dengan adanya pandemi COVID yang dikira belum berakhir, masih proses ini, dia pengecekan atau pemeriksaan karantina dilakukan di posisi labu, walaupun tidak dikenakan biaya labunya, tapi dikenakan hanya pemeriksaan karantina. Nah, waktu yang dibutuhkan oleh karantina biasanya 3 jam. Sehingga saat ini yang dirasa perusahaan pelayaran ngerasa COVID udah berakhir, konon pengen dirubah. Artinya pengen dikembalikan ke posisi awal sebelum COVID, untuk mengurangi biaya waktu pemeriksaan di labu. Karena kan walaupun tidak dikenakan biaya labu, tapi mereka
ada spare waktu terbuang, entah itu perhitungan bahan bakarnya, lalu juga kru kapal, sehingga setiap pelabuhan kalau dikenakan 3 jam, pada saat nanti di pelabuhan berikutnya juga di pemeriksaan karantina 3 jam, berarti kan butuh waktu 6 jam. Sehingga yang harusnya dia langsung sandar, dia hanya idle di pemeriksaan itu. Tapi ya karena kebijakan pandemi COVID, sehingga dibutuhkan labuh. Nah, pada saat dia sandar juga begitu. Dia si kapal ini butuh biaya tambat, dikenakan biaya tambat. Nah, pada saat dikenakan biaya tambat, seberapa lama terminal memberikan pelayanan tercepatnya, ya kan? Misal kalau dia target bongkar muat 30 jam di wilayah Tambat atau di terminal peti kemas kita, jika ada terjadi kebanyakan idle, berarti kan akan mendorong waktu itu menjadi lama. Nah, itu yang dikatakan port stay, lama kapal pada saat di area tambatan. Jarak juga menentukan biaya logistik. Pada saat load factor atau jumlah muatan atau jumlah bongkar muat yang diangkut oleh kapal itu sedikit, jaraknya sama, jumlah bongkar muatnya sedikit, sehingga cost-nya akan tinggi. Nah, untuk waktu, tadi kembali lagi terkait selama perjalanan, maritime transport atau sailing time. Nah, perjalanan ini banyak berbagai faktor yang mempengaruhi dia apakah harus kapal itu low speed atau high speed. Kalau seandainya dia dibutuhkan high speed untuk target dia bisa sandar langsung di terminal peti kemas, misalkan di Koja, berarti dia harus buang tuh bahan bakarnya karena kebutuhan bahan bakarnya pasti tinggi. Nah, target dari terminal untuk mengantisipasi ini semua yaitu bagaimana memberikan pelayanan terhadap kapal untuk dapat lebih cepat atau untuk mengurangi port stay lama kapal di tambatan. Nah, kita tahu kemarin Pelabuhan Indonesia merger ya, pasca merger dituntut untuk standarisasi kualitas pelayanan. Lalu ekspansi bisnis, tentunya dengan adanya pasca merger dibutuhkan pendanaan untuk terminal peti kemas yang sekiranya kurang standar atau kualitas layanannya buruk. Nanti akan kami sampaikan kenapa kaitannya dengan pendanaan ini. Lalu keberlangsungan terminal peti kemas untuk survive juga menjadi tolok ukur, dan juga trilogi maritim kaitannya dengan sinergi, kolaborasi, dan konektivitas terhadap stakeholder. Nah, pemerintah menargetkan pasca merger ini pelayanan pelabuhan harus terintegrasi, sehingga sekarang umumnya banyak tuh platform-platform untuk bagaimana mengintegrasikan pelayanan tersebut, seperti misalkan NLE ya, National Logistic Ecosystem, sehingga transaksi-transaksi misalnya melalui platform tersebut, baik dikonektivitaskan dari terminal peti kemas, terus dari otoritas pelabuhan, customnya, lalu cargo ownernya, semua akses melalui NLE. Nah, juga mewujudkan ekosistem yang tadi saya sampaikan, ekosistem maritim, dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini adalah market share berdasarkan data yang kami ambil atau data yang kami kumpulkan di bagian di divisi operation kita per year on year-nya
bulan Juni. Nah, di sini kelihatan bahwa pangsa pasar terbesar atau market share terbesar yang memberikan kontribusi terhadap market di Tanjung Priok yaitu masih JCT sekitar 40,5, lalu Koja 18,6 dan MPCT 27,8. Selebihnya MAL Mustika Alam Lestari 6,1 dan TO3. TO3 ini adalah IPC TPK yang dikelola oleh Pelabuhan Tanjung Priok. Ini dia untuk peti kemas internasional di Tanjung Priok kontribusinya terdapat 5 terminal peti kemas ini. Nah, dulu prediksi atau estimasi sebelum COVID market share kita itu kapasitas terpasang di Priok bisa mencapai 6,4 juta. Namun pada kenyataannya saat ini market share itu nggak mengalami signifikan, kenaikannya nggak signifikan, hanya sekitar 2,4 juta per bulan Juni kemarin. Artinya masih ada banyak kapasitas yang berlebihan seperti itu. Sehingga dengan adanya terminal peti kemas baru, tapi tidak membawa market, sehingga kapasitas terpasang yang ada di Priok masih sangat lebih. Nah, terkait pengembangan pelabuhan, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh terminal peti kemas. Tadi sudah dikatakan bahwa market mengalami kelebihan. Nah, kenapa saya membedakan antara ini statik? Statik ini adalah permasalahan yang memang terhitung jangka panjang dan tidak dipengaruhi oleh volume jangka pendek ya. Artinya pada saat si terminal peti kemas itu dibangun atau beroperasi pertama kali sampai jangka waktu yang panjang tidak mengalami perubahan atau tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sifatnya seperti volume, tapi memang seperti yang ada di terminal peti kemasnya. Nah, market ini saat ini Priok mengalami kelebihan kapasitas. Estimasi yang disampaikan pada saat itu Priok bakal mencapai sekitar 7 juta teus. Namun dengan adanya COVID pandemi ini terkesan jadi kelebihan kapasitas. Dibangunnya terminal peti kemas sebenarnya juga nggak salah dalam menghadapi ke depannya ya. Nah, Dr. Safuan mengatakan pada sampai tahun 2025 Priok akan mengalami secara signifikan 3% kenaikan throughput. Nah, semoga ini menjawab mencukupi kapasitas 6,5 jutanya. Nah, lalu dengan adanya persaingan di antar terminal peti kemas ini, sehingga ada beberapa terminal peti kemas ini memberikan diskon di tanda kutip ya, memberikan diskon di bawah meja nih, gitu kan, di bawah meja. Artinya tarif yang telah diumumkan oleh pemerintah itu memang semua sama. Tapi pada saat kenyataannya dengan adanya persaingan, bagaimana kita mendapatkan throughput, khususnya sebelumnya misalnya Koja dulu throughput market share-nya sekitar 23%. Nah, dengan kondisi beberapa terminal dan dianggap kapasitas kita tidak ada perubahan, lalu dengan kondisi Koja yang sudah beroperasi 20 tahun lebih, lalu juga infrastruktur yang ada di Koja butuh perbaikan, sehingga
si shipping line melihat dan mengevaluasi kira-kira dengan adanya terminal baru bisa nggak sih memberikan kontribusi speed up gitu kan, mengurangi mengurangi lamanya dia kapal mereka sandar di terminal tertentu. Nah, kalau seandainya dia signifikan dengan produktivitas yang disampaikan yang dihasilkan oleh salah satu terminal dianggap buruk atau tidak tercapai target, mereka akan berpaling itu. Nah, biasanya beberapa terminal peti kemas yang biasanya baru itu menangkap hal ini dan dia memberlakukan diskon sehingga terjadi perang diskon tapi di bawah meja gitu. Kalau kita kalau kita umumkan secara resmi akan menyalahi di aturan pemerintahnya. Tapi biasanya kan beberapa terminal peti kemas ada aliansi itu. Seperti misalkan kita beraliansi atau kepemilikan kita Hong Kong, MPCT juga Singapura dan Jepang. Lalu ada beberapa mal juga seperti itu. Dia kerjasama antara IPC, mal sama ada beberapa sahamnya Singapura. Nah, dari berbagai aliansi ini atau kerjasama ini, mereka nggak memberlakukan diskon di sini, tapi aliansinya ini yang memberikan diskon di negara misalnya Singapurnya gitu, atau di negara kalau kita Hong Kongnya memberikan diskon. Nah, seperti ini. Jadi ada terjadi dengan adanya kelebihan kapasitas market share yang nggak merata sehingga perang diskon terjadi dan perang menarik market juga menjadi konsen kita, sehingga setiap terminal peti kemas dituntut untuk lebih efektif dan efisien dalam mencapai produktivitasnya itu. Terlalu terkait draft atau kedalaman kolam. Nah, tren dari kapal dulu Koja hanya melayani kapal-kapal di bawah LO-nya, length of overall-nya atau panjang kapalnya itu di bawah 200. Sekarang sudah paling besar itu di panjang kapal 295. Itu kapal-kapal seperti kayak Hyundai atau kapal-kapal asal atau COSCO ya. Nah, mungkin kedepannya juga akan menjadi konsen dalam hal pengembangan pelabuhan. Apakah masih tetap melayani dengan draft yang saat ini LWS 14 atau kedalaman 14 meter, atau mungkin Koja akan optimasi untuk kedalaman kolamnya. Kalau seandainya dia optimasi, balik lagi nanti ke infrastrukturnya. Apakah perlu penguatan dermaga atau pengurukan kedalaman kolamnya. Nah, untuk evolusi kapal yang sekarang trennya triple E itu udah di atas LOE-nya itu udah di atas 300 meter. Nah, kemarin waktu terakhir saya di 2015 itu pada saat saya ke Yantian Port, itu ada kapal OOCL yang tipe kapalnya itu triple E atau draftnya itu udah LWS 18 meter. Nah, sementara untuk kapal-kapal yang di Priuk baru MPCT yang bisa menyandarkan LWS 16. Sementara Koja JCT masih di kisaran 14 meter. Sehingga kapal-kapal yang bisa sandar di Koja dengan LOE sekitar 295 atau sampai 300, itu juga paling mentok. Karena maksimum load factor ya, maksimum jumlah peti kemas yang dimuat atau yang dibongkar itu kalau seandainya sudah dimuat itu menurut penyandaran kapal
aturan OP itu 20% dari OE. Artinya dengan 14 meter, Koja hanya bisa menyandarkan kapal maksimum dengan load faktornya itu sekitar 12,6 atau 12,8. Nah, seperti itu. Jadi dengan berkembangnya evolusi kapal, lalu infrastruktur menjadi konsen dalam pengembangan pelabuhan. Nah, terus yang kedua buffer area. Dengan pertumbuhan atau volume peti kemas yang masuk di terminal kita yang dulu dari throughput masih 500.000 TEU sampai sekarang 900.000 TEU, itu mempengaruhi seberapa banyak buffer ketika misalkan ada kendala yang dihadapi oleh terminal. Misal kalau seandainya ada terminal ketika ada truk masuk dalam siklus receiving delivery, itu apakah kita sanggup dengan jumlah truk atau volume truk yang masuk itu di dalam lapangan kita bisa menampung sekitar 400. Nah, seperti itu pertanyaannya. Nah, kalau seandainya tidak, berarti kita harus butuh buffer area untuk sementara pelayanan di dalam terlayani, lalu buffer areanya berapa banyak di luar gate, kan itu, di area sekitar gate. Nah, itu yang dibutuhkan, berapa banyak buffer yang dibutuhkan. Nah, sejauh ini dengan adanya join gate dengan JCT, kita bisa menampung buffer sekitar 150 truk di area join gate-nya. Nah, lanjut mengenai equipment. Nah, dengan pada saat awal Koja berdiri, tipe kren kita itu ada Panamax, pertama kali Panamax dengan ketinggian itu maksimum kalau peti kemas disusun di atas kapal, di atas on deck ya, di deck itu hanya maksimum untuk tipe Panamax itu 4 tir. Artinya peti kemas disusun di deck itu hanya 4 tir. Nah, lalu pada tahun 2002 kita ada pos Panama CC4 CC5 kita. Nah, itu bisa tirnya bisa naik, bisa sampai 5 tir. Jadi 5 tir bisa langsung kita berikan pelayanannya. Nah, di tahun 2006 kita beli kren tuh yang pos Panama. Artinya kemampuan tirnya lebih tinggi. Dan spek jangkauan outrage-nya itu bisa, kalau tadi tir peti kemas disusun di atas kapal, lalu jangkauan sampai ke arah laut atau outrage kalau kita namakan, itu outrage-nya itu bisa sampai sekitar 14 sampai 15 row. Jadi kalau peti kemas dijejerkan dari sisi dermaga sampai ke arah laut itu bisa sampai 14 row. Nah, dengan berkembangnya nanti bisa saja akan ada tipe-tipe equipment atau tipe-tipe peralatan kuai kontainer yang lebih jangkauannya lebih panjang, seiring dengan evolusi kapal tadi. Semakin biasa kan semakin panjang, semakin lebar badan kapalnya. Nah, semakin lebar badan kapalnya berarti outrage atau jangkauan yang harus diambil semakin panjang, semakin lebar. Nah, kalau dulu trennya yacht crane kita atau seiring evolusi kapal juga seiring dengan evolusi alatnya. Kalau dulu di terminal-terminal kayak domestik kita masih pakai bom ya, pakai bom cycle atau pakai kren pancing ya, kalau istilah di Priuk itu kren pancing. Nah, sekarang yang berkembang ada Panamax, pos Panamax, super pos Panamax. Yang dulu masih berbahan solar, sekarang sudah pakai listrik. Begitu juga di yacht crane atau di lapangan. Yang dulu trennya pakai solar, sekarang sudah mulai nih kita dengan tadi dengan kelihatan
kelebihannya kapasitas di Priok, lalu persaingannya ketat, sehingga kita butuh nih optimasi apa nih yang harus bisa ngurangin biaya kita yang lebih efisien. Nah, dulu nggak pernah kita disinggung-singgung terkait kebutuhan solar ya, konsumsi solar. Nah, sekarang udah mulai nih dengan pertimbangan tadi, udah mulai dicanangkan apa perlu kita alihkan ke hybrid gitu kan, atau bahkan secara revolusi apa perlu kita langsung ke elektrik gitu. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu sekarang udah mulai digulirkan di manajemen kita tuh. Nah, hal tersebut adalah bagian dari optimasi. Optimasi bisa saja dilakukan misal kalau di quay container yang dulu kita pakai single crane, sekarang pakai twin lift. Mungkin ke depannya memungkinkan untuk misalkan double crane atau tandem gitu kan. Kalau di pelabuhan-pelabuhan internasional yang lain sih udah menggunakan ini ya tandem. Jadi sekali ngangkat untuk 20 feet bisa 4 box. Lalu untuk yang 40 feet bisa sekali 2 box sekali angkat. Namun itu bakal kembali ke perilaku daripada proses yang akan dilalui itu. Karena pastinya kan apakah land truck kita yang dengan twin lift beralih ke tandem perlu ada modifikasi atau bagaimana supaya si kren ini ngangkat langsung tidak supirnya ini nggak moving nggak terlalu banyak moving atau bergeser. Nah itu kan nanti kembali ke human resources-nya terkait pelatihan bagaimana kayak semakan twin lift ya, pada saat dia ngangkat single, perilaku supir perilaku internal truk kita kan biasa langsung tuh masuk, dia cuma hanya lihat land truck atau land garis yang terdapat di quay crane atau QCC. Nah, pada saat twin lift mereka harus menyesuaikan tuh antar corner postnya itu kan. Nah, itu merubah perilaku baik di lapangan pada saat dia stacking atau pick up di lapangan ke chassis, begitu juga pada saat di land truck di dermaga. Nah, untuk itu dibutuhkan memang sih untuk pemakaian teknologi ya, lalu dengan pemakaian teknologi yang dulu misalkan kita masih manual, kita masih pakai input manual, pakai timesheet ya. Kalau dulu kita namakan timesheet. Jadi kalau ada peti kemas yang dimuat, kita pakai timesheet satu, ngitungnya dan tally-nya juga satu persatu. Sekarang cukup input pakai teknologi. Nah, untuk itu kan pemahaman terhadap pemakaian teknologi itu dibutuhkan sumber daya manusianya atau personel kerjanya juga perlu di training seperti itu. Lalu dengan adanya tadi kita menyinggung terkait adanya merger dengan adanya informasi yang perlu disampaikan bahwa dengan adanya persaingan kebetulan Koja JCT kan pemiliknya sama nih. Nah, ada tren untuk lebih efektif dan efisien dalam hal korporasi pengen dilakukan merger juga kan. Nah, sehingga sangat efektif dalam hal perencanaan atau dalam hal monitoring kapal-kapal yang masuk. Tujuan lain adalah kalau seandainya tidak kapal-kapal yang secara teknis operasionalnya pada saat kapal yang sandar tidak bisa di Koja bisa dialihkan ke JCT atau JCT Koja. Artinya memang sudah satu company. Nah, tapi memang kendala yang dihadapinya juga dibutuhkan ada tuntutan dari pekerja untuk saya harus sama nih gitu karena merger
satu pengelolaan. Saya pengen kesejahteraan saya harus disamakan. Nah, itu bagian dari tantangan atau problem yang dihadapi terminal. Sementara kita harus efektif, efisien, tapi tuntutan itu bergulir. Nah, ini adalah aktivitas di terminal peti kemas. Ya, jadi kalau ngelihat dari sisi atas gate, jadi si tracking atau external tracking yang membawa peti kemas melalui gate menuju ke lapangan. Ini ada beberapa dia perlu tapping, dia perlu mengambil etiket. Dari etiket itu baru bisa ketahuan posisi peti kemas yang mau pada saat ekspor dia mau ditempatkan di mana. Nah, di lapangannya juga perlu adanya private area. Jadi si yard planner membuat layout peti kemas yang akan masuk ini untuk kapal apa, bloknya di mana atau lokasinya di mana. Nah, seperti ini. Nah, sementara di dermaganya itu ada stowage plan, ada proses amandemen atau proses persetujuan muat dari pihak kapal. Lalu monitoring terkait pergerakan kren. Jadi kalau seandainya satu kapal dilayani untuk 3 kren, artinya bagaimana supaya kren intensitas atau kren intensity daripada alat ini bisa optimal. Nah, itu perlu diatur melalui CWP atau crane working program. Nah, sampai kita kepada akhir dari aktivitas ini adalah reporting. Nah, yang menarik dari kalau yang tadi statik yang kita alami, lalu sekarang adalah dynamic. Permasalahan yang dihadapi yang sering dihadapi adalah 3 hal ini. Terjadinya idle time. Nah, terkait tadi yang saya sampaikan di atas bahwa kenapa sih kita harus mengurangi biaya logistik di pelabuhan, dari mana sih? Nah, untuk mengoptimasi atau mengurangi biaya logistik di pelabuhan khususnya adalah bagaimana kapal tersebut lebih cepat atau mengurangi lama waktu di sandar di pelabuhan. Nah, biasanya yang kita alami adalah kebanyakan idle time. Idle time yang dipengaruhi oleh pertama terjadinya frekuensi berapa sering alat trouble, berapa sering alat breakdown, seperti itu. Lalu lamanya persetujuan muat. Yang ada satu case kemarin, jadi ada satu kapal dari ONI, dia minta target BSA itu 80. Nah, kebetulan 3 kali sandar sebelumnya itu targetnya low. Kita sempat ditegur, lalu kita buat perencanaan yang bagus. Kita buat rencana yang bagus bagaimana mengurangi tingkat idle time di lapangan. Nah, kita tahu ya, tadi aktivitasnya ada aktivitas di terminal peti kemas kan ada kegiatan receiving, ada kegiatan delivery, ada kegiatan bongkar, ada kegiatan muat, lalu juga ada kegiatan khusus di Koja, ada transshipment JCT Koja atau yard operation yang kita bilang yard operation atau kegiatan operasi yang tidak ada sangkut paut yang tidak berpengaruh terhadap kegiatan 4 yang tadi. Nah, pada saat BSA kemarin kapal yang kita layani itu drop, itu kita pencapaian hanya 75, 76, tidak sampai 80. Begitu kita analisa, rupanya salah satunya adalah ya traffic. Jadi di lapangan kita macet, satu blok itu terdapat 2 siklus. Artinya pada saat dia bongkaran, dalam siklus yang bersamaan dia ada kegiatan delivery. Nah, kemarin kita coba untuk memisahkan siklus tersebut. Jadi kalau seandainya ada kegiatan bongkar, tidak sewajarnya harus ada kegiatan delivery. Nah, kita memisahkan ke siklus tersebut dengan kegiatan kapal.
Jadi kalau seandainya ada di Koja itu ada 2 blok, blok B sama blok C. Seandainya hari ini terjadi lonjakan kegiatan delivery di blok A, berarti di blok B, berarti pengalian atau optimasi di lapangan atau prosesnya itu tidak ada lagi bongkaran ada di blok B, blok yang sama. Sehingga siklus delivery terjadi di blok B, siklus bongkar muat, siklus bongkar pasti ada di blok C. Nah, alhamdulillah kemarin hasilnya sekitar 96 BSA-nya. Namun Pak Deputi kita bilang, wah ini over supply nih, karena target 80, tolong dong dikurangi ya. Trip 2 minggu lalu kita kurangi, cuman mentok sampai di angka 90, tapi dia minta dikurangi lagi. Nah, pengurangannya itu seiring dengan blok ekspor yang tadinya kita taruh di paling depan atau terdepan, itu kita coba di second layer-nya tuh. Jadi di posisi di nomor 2 yang dari terdepan. Hasilnya BSA-nya 90. Tapi dia minta dikurangi lagi. Nah, sampai ke titik optimal ke angka 80 atau range-nya 80 sampai 85. Nah, pada saat di angka 96 kita pakai optimasi kren. Kren kita menggunakan 5 kren. Karena memang panjangnya sekitar 265, distribusi bongkar muatnya juga bagus, sehingga kita bisa menggunakan 5 kren. Nah, pada saat kita turunkan, kita pakai menggunakan 4 kren. Nah, 4 kren kita gunakan 4 kren dengan pola stacking di lapangan tidak bertemunya siklus receiving sama muat, delivery sama bongkar, hasilnya masih tetap 90. Nah, Voyet ini kita coba pakai tetap 4 kren dengan komposisi penyandaran 3 kapal. Nah, pola tidak berubah, tapi kapalnya yang kita sandarkan, kita coba beranikan sandarkan 3 kapal sekaligus. Karena kalau seandainya dengan pertimbangan jika seandainya tidak disandarkan 3 kapal, memang ada beberapa kapal yang mengalami lama sandar. Dia udah lebih arrival-nya lebih cepat di Jakarta, tapi untuk masuk ke area tambat menunggu kapal tersebut. Nah, akhirnya kita beranikan pinjam 3 kapal, kita pinjam kadometer JCT dengan pola yang sama, mungkin nanti bisa kita lihat hasilnya. Estimasi saya sekitar 82 atau 85. Lalu yang sering dialami pada saat idle itu adalah sering kita kadang-kadang listrik padam. Jadi bukan hanya kita atau JCT atau mungkin satu Priok ya. Tapi kemarin kejadiannya Koja sama JCT yang listrik padam. Listriknya padamnya memang nggak terlalu lama, sekitar 15 menit. Tapi impact-nya adalah rupanya dalam perspektif teknik, kren ini pada saat dia mati listrik padam, power supply-nya nggak bagus. Nah, sehingga membutuhkan adjustment. Nah, untuk adjustment ini kemarin sempat sekitar 1-2 jam. Jadi mati listriknya hanya 15 menit, cuman recovery-nya sekitar 2 jam itu, 2 jam lebih. Namun dengan 2 jam kita tahu estimasi tersebut, kita bisa dari sisi planning control kita bisa memonitoring agar kren intensitas atau kemampuan kren untuk bongkar muat itu nggak mempengaruhi atau kita bilang tidak ada benturan atau clash atau salah satu kren harus menunggu. Nah, akhirnya kita dari sisi planning control karena estimasi yang sudah ditetapkan sama teknik sudah disampaikan, akhirnya bisa sampai 2 jam, tapi tidak
tidak melebihi dari port stay tersebut, atau tidak kita bisa mengoptimalkan waktu sandarnya sesuai dengan hasil rapat kapal. Lalu traffic ini bisa ada 3. Yang pertama terjadi di lapangan, karena tadi yang saya sampaikan, bertemunya siklus dalam satu blok. Jadi siklus delivery bertemu dengan siklus bongkar, siklus receiving bertemu dengan siklus muat. Nah, itu udah kita antisipasi dengan memisahkan kedua siklus itu tidak bertemu. Lalu menuju gate atau area gate. Kadang-kadang ada beberapa gate pintu atau gerbang kita yang mengalami kerusakan. Namun dengan adanya peak season dapat berdampak kepada antrian di gate, yang juga berdampak terhadap area atau sekitar area pelabuhan, karena kapasitas truknya ya kebayang kalau seandainya satu kontainer itu 12 meter ditambah head truck atau kepala truknya itu sekitar 1,5, ya kurang lebih 14 meter. Kalau volume di gate kita bisa mencapai sekitar hampir 50, berarti kan berapa area atau berapa meter yang harus dibutuhkan untuk masuk. Nah, kalau volume atau durasi masuk atau tapping itu sekitar 1 menit, pada saat satu truk aja tidak bisa tapping atau tidak bisa masuk melalui gate, berarti kan udah kebayang tuh antrian ke belakangnya. Lalu, nah, Porsche ini adalah mau tidak mau, suka nggak suka, kita harus bagaimana meningkatkan performansi. Nah, supaya dengan meningkatnya performansi tersebut, Porsche bisa dikurangi. Bahkan harus kapal lebih cepat berangkat. Lalu kedua, dwelling time. Dwelling time kapal yang tadi saya katakan. Nah, pada saat uniknya adalah kondisi saat ini yang terjadi adalah kapal-kapal yang melewati Hong Kong atau Cina atau Tiongkok itu saat ini lagi mengalami kena typhoon. Jadi kapal yang harusnya on schedule datang di Jakarta, dengan adanya typhoon dia harus minggir dulu nih selama 3 hari. Bahkan ada beberapa kapal seperti Hyundai Supreme itu dia omit di beberapa negara tujuan, seperti Sekau, lalu Hong Kong, dia omit. Tujuannya adalah untuk mengejar target on schedule sandar di Jakarta. Nah, uniknya yang di Jakarta, di terminal peti kemas, pada saat kapal-kapal yang sudah kita schedule, pada saat dia etaknya lebih awal, mau nggak mau yang kita schedule berubah semua. Nah, itu kalau seandainya dia harus menunggu atau dia harus sandar, dia lebih cepat datang, padahal bukan window-nya dia kan gitu ya. Yang tantangannya adalah bukan window dia, tapi kapalnya lebih sandar datang, misal 8 jam lebih sandar datang, walaupun di tengahnya ada kapal yang on schedule nih. Nah, biasanya kita ngukur tuh berapa banyak jumlah bongkar muatnya, lalu kira-kira dari jumlah bongkar muat tersebut, kira-kira dia bisa adjust speed nggak sih, gitu kan? Perjalanan tadi kan perjalanan dari misalnya dari Singapura atau dari Hong Kongnya ke kita, dia bisa low speed nggak? Kalau seandainya bisa, lalu estimasinya kapan? Nah, biasanya kita koordinasi sama kapten kapal. Atau kalau seandainya kita nggak punya akses ke kapten kapal, biasanya kita komunikasi sama shipping line untuk disampaikan ke kapten kapalnya agar dia bisa sandarnya itu
nggak menunggu, sehingga dwelling time atau waktu tunggunya itu nggak terlalu lama. Nah, dari harapan itu semua tentunya berpengaruh terhadap biaya biaya logistik di pelabuhan. Biaya logistik yang ditimbulkan di pelabuhan dipengaruhi oleh port stay. Apa aja sih biasa, seperti misalkan biaya bunker pada saat dia di tambatan. Karena ukuran daripada port stay adalah berth walking time. Artinya pada saat kapal dia sandar sampai kapal lepas tali, itu waktu yang dibutuhkan terminal peti kemas untuk memberikan pelayanan terhadap kapal. Kalau seandainya banyaknya idle time atau frekuensi idle time sering, atau pada saat dia terjadi masalah alat, tapi respon dari tim teknik enggak cepat, sehingga kan memundurkan waktu port stay-nya itu. Lalu juga kalau traffic jam yang di terminal di area lapangan kita tidak diatasi dengan cepat, berarti kan mengganggu kegiatan bongkar muat. Kalau sudah mengganggu kegiatan bongkar muat, berarti waktu kapal memungkinkan atau berpotensi lama. Nah, kalau udah lama, kebutuhan bahan bakar di tambatan meningkat. Lalu biaya makan kru kapal juga meningkat. Lalu juga biaya sandar kapal juga akan meningkat. Karena biaya sandar kan dihitung 1 etmal. 1 etmal itu 6 jam. Nah, kalau seandainya dalam sandar kapal dibutuhkan misalkan 6 etmal, jika ada idle time atau traffic jam yang tidak ditangani dan bisa memperlama etmalnya itu atau menambah etmalnya itu, berarti kan akan nambah biaya pelayaran untuk bayar biaya di pelabuhan. Nah, seperti itu. Nah, tantangannya adalah dengan kelebihan kapasitas atau boleh dibilang tarik-tarikannya market itu, persaingan terminal sangat ketat. Ada beberapa kayak seperti ada beberapa terminal yang menerapkan ya udah kapalnya bisa sandar gitu. Nanti saya kasih diskon gitu. Sekalipun memang secara tarif ditagihkan sesuai dengan tarif dengan jumlah peti kemas yang dibongkar atau dimuat. Tapi biasanya aliansi yang tergabung dengan aliansi terminal peti kemas, lalu salah satu pemilik ya, misal kayak seperti kita Hong Kong gitu kan, dia supaya kita marketnya nggak hilang atau nggak lari ke terminal peti kemas lain, akhirnya memberikan diskon gitu. Nah, seperti itu. Lalu juga sekarang kebutuhan customer akan informasi sama teknologi sangat dibilang cukup bagus gitu, dalam hal mendukung efektivitas atau efisiensi di terminal peti kemas. Nah, juga pelayanan berbasis perencanaan pengendalian. Ini juga diterapkan pada saat standarisasi pelabuhan di berbagai daerah, seperti misalkan di Ambon, Makassar, Newport, lalu Medan, terus TPM ya, Terminal Peti Kemas Makassar, dan juga sekarang di Sorong juga lagi proses standarisasi. Nah, apa sih yang distandarisasi? Salah satunya adalah pelayanan perencanaan dan pengendalian. Apa sih yang harus direncanakan dikendalikannya? Yaitu bagaimana mengurangi port melalui kapal yang sandar dan bagaimana mengefektivitas atau mengoptimasi proses atau kegiatan bongkar muat. Itu loh, ada kesimpulannya adalah dibutuhkan performasi tinggi untuk percepatan pelayanan dalam mengurangi port stay, lalu peningkatan volume peti kemas atau throughput,
perlu diimbangi oleh efektivitas pelayanan di terminal peti kemas tersebut. Dan juga optimasi peralatan bongkar muat menjadi salah satu opsi sebagai efektivitas di dalam pelayanan di terminal peti kemas. Seperti itu, Pak V, Pak Ivan, dan teman-teman yang lain. Baik, ya, terima kasih banyak Pak Suranto atas pemaparannya ya. Jadi di pemaparan tadi beberapa hal yang di-highlight mungkin terkait dengan kemacetan begitu ya. Jadi adanya kegiatan yang bersamaan ya antara kegiatan di seaport itu bongkar muat dengan delivery, receiving di yard gitu ya. Itu ternyata efeknya terhadap traffic jam cukup tinggi. Kemudian cost logistik itu ternyata suatu proses tertunda itu efeknya bisa domino ya Pak ya. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu kita lihat begitu. Baik, mungkin untuk berikutnya langsung ke Pak Ivan dulu ya sebelum sesi tanya jawab nanti. Ya, silahkan Pak Ivan. Siap. Terima kasih banyak. Saya senang sekali dengar ceritanya Pak Suranto. Pak, mohon maaf, share screen-nya boleh gantian, Pak? Boleh. Saya lagi stop screen. Siap, Pak. Lalu waktu saya berapa ya, Bu Vetrina? Ya mungkin kurang lebih 20-30 menit ya Pak Ivan. Iya, saya usahakan 20 ya. Nanti kalau kurang detail boleh ditanya menyusul. Sebentar, saya tunggu yang dari Pak Suranto selesai ya. Masih proses nih Pak. Siap, Pak. Saya pribadi sambil ya menunggu, saya rasanya yang sangat berarti itu justru sharing dari Pak Suranto sama Pak Sofyan, karena kan masalahnya dari lapangan langsung. Jadi kan kita riset memang tujuannya kan menyelesaikan masalah yang di lapangan ya. Jadi karena masalahnya ada, data juga ada, gitu. Itu kan masalahnya akan beda ketika kita nggak punya info semuanya. Itu kan jadinya risetnya berdasarkan paper mungkin. Tapi kalau berdasarkan paper kan kondisi nyatanya mungkin kita nggak tahu ya. Lalu datanya juga kita akan buat sendiri. Itu kan jadi berbeda ya. Jadi ya ini beruntung sekali Bu Vetrina bisa menghadirkan narasumber yang baik-baik sekali, terutama yang dari praktisi. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah belum ya, Pak? Belum, Pak. Oh, masih proses ya. Masih Atau dari muter nih, Bu Pak. Vetrina mungkin bisa di ini, sebagai host bisa diambil alih mungkin? Iya, mungkin, Bu. Ya, sebentar saya coba dulu ya, Pak ya. Ya, sudah muncul, Pak? Belum, saya belum bisa share screen. Mungkin sekalian saya paparkan dulu CV-nya dari Pak Ivan Kristianto Singgih ya. Sudah muncul? Sudah ya? Ya, jadi Pak Ivan ini dulu kolega saya sewaktu di PNU ya. Beliau senior saya gitu, banyak riset di bidang terminal peti kemas. Ya, jadi akan banyak belajar dari Pak Ivan ini mengenai riset-riset yang sudah dilakukan gitu ya di terminal peti kemas. Silahkan Pak Ivan. Oh, masih belum di layar saya. Di layar yang rekan-rekan mahasiswa apa sudah berubah dari slide sebelumnya? Belum juga, Pak. Ya, belum Bu Vetrina. Oh, coba ya. Sudah berubah? Masih, Mas Nyaman. Beli nyaman ya panggilnya ya. Iya, Pak. Sudah belum, Pak? Belum, Bu. Atau saya bisa dijadikan co-host. Mungkin kalau saya jadi co-host nge-share. Oke. Udah. Saya share screen ya. Ya, saya coba singkat saja 20 menit. Nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Sudah terlihat ya? Ya, sudah, Pak. Ya,
Terima kasih untuk kesempatannya Bu Vetrina, Pak Surento, Pak Sofyan, senang sekali bisa ketemu lagi. Rekan-rekan, Bapak Ibu mahasiswa juga. Hari ini saya akan sharing apa yang saya sudah lakukan. Lalu ada beberapa topik yang saya tertarik lakukan juga. Nanti di akhir saya nyampaikan beberapa usulan topik untuk riset. Risetnya itu usulannya didasarkan dari strategi nasional dari pemerintah, dari Kementerian Perhubungan salah satunya, terus dari ini tim ibu kota negara yang terkait dengan logistik. Terus saya coba kaitkan dengan pelabuhan juga. Nanti kalau tertarik bisa disampaikan ke Bu Vetrina supaya bisa dikerjakan bersama-sama. Lalu, oh ya, yang terutama saya ingin ajak sebetulnya rekan-rekan mahasiswa yang bisa coding supaya nanti bisa bantu dalam proses perhitungannya. Lalu risetnya juga sebetulnya kerja sama dengan Pak Surento dan Pak Sofyan juga. Jadi nanti saya akan paparkan lebih detail. Ya, saya hari ini sharing-nya tentang optimasi atau rekan-rekan mungkin biasa tahu operation research ya, dan smart port. Ya, saya kuliah S3 di Korea, dulu satu kampus, satu lab dengan Bu Vetrina. Lalu setelah itu saya postdoc di Postek, TAIS, dan Korea University. Kalau ingin lebih detailnya silakan bisa langsung lihat CV saya di sini, email saya ada di sini. Lalu saya suka upload beberapa coding, kebanyakan dalam Python, yang bisa diikuti langsung. Kalau ingin tertarik bisa lihat di sini dan nanti bisa tanya-tanya juga lewat email untuk lebih detailnya. Saya tertarik dengan kerjasama industri dengan akademisi, yang tadi saya sampaikan kalau bisa akademisi risetnya saya pikir akan baik sekali, selalu mulai dari masalah real yang ada di sana dan kita diskusi dengan perusahaan sampai hasil risetnya kita bisa diimplementasikan di sana. Riset saya sebetulnya ke arah logistik, lalu penjadwalan sistem produksi. 1,5 tahun yang lalu saya mulai belajar machine learning, jadi termasuk hari ini akan bahas smart port sedikit. Lalu machine learning-nya coba saya kombinasikan dengan operation research sebetulnya. Metode risetnya menggunakan pemodelan matematis. Kalau rekan-rekan di kelas mungkin sudah belajar dengan Lingo, atau mungkin pernah dengar Siplax dan Gurobi, lalu dengan menggunakan simulasi juga. Mungkin di sana pakainya dulu apa ya? Itu ya, Arena Pro Model saya dulu. Kalau saya sendiri lebih tertarik ke Python karena open access ya. Jadi kalau kita codingnya open access, kita bisa develop dengan bebas dan bisa di-share ke industri juga. Karena kan kalau kadang-kadang yang free access itu kan untuk AnyLogic misalnya hanya di akademisi, kalau mau dipakai ke industri nanti akan nggak bisa ya, karena harus bayar dulu. Lalu bahasa pemrogramannya saya biasa pakai Python, Java, MATLAB, C++, dan seterusnya, machine learning-nya dengan sklearn. Ini beberapa topik riset yang saya kerjakan, nanti bisa kita lihat di belakang saja supaya cepat. Ya, tadi sudah disampaikan dengan baik sekali oleh Pak Surento. Ini hanya tambahan saja dulu waktu saya dengan Bu Vetrina setiap minggu kita diskusi paper sama profesor sama mahasiswa di sana. Nah, ini kita coba rangkum peralatan apa saja yang ada di kontainer terminal, lalu kegiatan operation apa saja. Misalnya tadi ada disebutkan Pak Surento loading, unloading, discharging, dan seterusnya ya. Nanti bisa di-download di sini gratis kalau misalnya ingin lihat lebih detail. Ya, jadi riset saya dulunya operation research murni, tapi akhir-akhir ini mulai orang banyak ke industri 4.0, itu jadi ada banyak sekali data yang bisa dikumpulkan secara real time. Datanya itu kalau kita bisa olah dengan baik, kita bisa tahu karakteristik sistemnya dan kita bisa mengambil keputusan dengan tepat. Misalnya tadi Pak Surento sampaikan, direncanakan bahwa kapal itu harus nyampe, tapi ternyata kapalnya terlambat. Nah, kalau terlambat itu kan kita tahunya agak-agak awal dengan tahunya mepet-mepet kan berbeda ya. Kalau kita tahunya mepet-mepet ya sudah terlanjur, nanti ongkosnya tetap akan besar misalnya karena sudah nggak bisa diganti rutenya. Tapi kalau kita tahu lebih awal, kita bisa rencanakan dengan baik. Seperti tadi misalnya kita menghubungi nahkoda kapalnya ya untuk mengatur kecepatannya. Nah, ini juga berlaku untuk operasional di pelabuhannya. Kalau misalnya kita punya biasa disebut RFID ya, kita punya sensor tag di setiap kendaraan dan seterusnya, kita tahu pergerakannya, dan biasanya setahu saya mungkin di Indonesia juga sudah terhubung dengan terminal operating system ya, dengan sistem kendali.
di pelabuhannya sendiri, pergerakan setiap alatnya, nanti mohon dikoreksi Pak Suryanto kalau kurang tepat. Nah, itu kalau kita tahu semuanya secara real time, itu bisa dioptimasi. Dan sekarang pendekatan machine learning, itu sudah banyak menganalisa data seperti itu. Misalnya, kalau kita mau prediksi, misalnya, kita bergerak dari titik satu ke titik yang lain, harusnya tanpa halangan dan seterusnya, waktunya adalah 30 menit misalnya. Tapi kalau kita punya data-data historis dan seterusnya, kita bisa tahu, oh kalau kendaraan yang dialokasikan di area ini jumlahnya sekian, kalau ada operasi apa jumlahnya sekian di titik tertentu, kita bisa prediksi dengan angka-angka itu, oh ternyata waktu tempuhnya akan jadi berapa gitu ya. Itu salah satu cara penggunaan machine learning. Jadi tadi saya sampaikan machine learning terkait kental sekali dengan sensor, lalu dengan big data, nantinya dipakai untuk mengambil keputusan secara real time. Ini beberapa contoh teknologi smart port di pelabuhan dunia. Jadi mereka menggunakan drone. Drone ini salah satu alat kunci juga yang dipakai di sistem yang smart ya. Jadi area yang tidak bisa diamati oleh manusia itu digunakan drone. Bisa juga kita misalnya pakai drone untuk mengamati pergerakan kendaraan dan seterusnya di daerah-daerah yang mungkin kita nggak bisa akses. Terus ini adalah contoh, linknya nanti bisa dilihat ya. Jadi menggunakan big data untuk memprediksi kargo mungkin dari lokasinya, waktu tibanya dan seterusnya. Lalu mengatur perubahan layout juga ketika terjadi bencana dan seterusnya. Lalu mendeteksi posisinya kontainer ada di mana. Lalu memprediksi ini yang tadi saya sebutkan ya, waktu pergerakan truknya selama apa, tingkat kemacetannya sebesar apa, ini sudah dilakukan di pelabuhan di Montreal. Jadi dengan machine learning seperti ini, lalu ini yang banyak dipakai oleh teman-teman di computer science sebetulnya. Jadi kalau kita tahu, kita pasang kamera CCTV itu ada teknologinya bisa ngitung ya, jumlah orangnya berapa, lalu sama dengan jumlah kendaraannya ada berapa, dengan data CCTV di pelabuhan misalnya. Nah, nanti kalau kita tahu seperti ini kita bisa hitung, oh kemacetannya seperti ini, maka supaya menghindari kemacetan apa yang perlu kita lakukan. Misalnya seperti itu. Lalu yang lainnya nanti bisa dibaca sendiri. Saya kira ini yang menarik juga tentang digital twin, kalau Bapak Ibu pernah dengar. Jadi kalau tadi kita pergerakan kontainer di pelabuhan itu kan sistem yang fisik ya. Tetapi kalau kita di operation research kan kita menghitung jadwal itu secara virtual. Jadi dengan komputer kita hitung, lalu setelah kita ngambil keputusan, kita kembalikan lagi ke sistem real, kita ambil keputusan seperti itu ya. Kalau konsepnya di yang smart port itu kan karena dia real time keputusannya, maka sensor itu digunakan untuk terus-menerus mengirimkan informasi real time dari pelabuhan. Kita di simulasinya kita lakukan perhitungan dengan sangat cepat. Setelah perhitungan yang cepat dilakukan, dikembalikan lagi, kita ngambil keputusan lagi, dan berulang-ulang kita lakukan seperti itu. Dengan cara seperti itu, kalau ada perubahan waktu tempuh dan seterusnya, kita selalu bisa ngupdate supaya nggak terlambat ya. Misalnya rutenya perlu berubah, oh ya berarti kita ubahnya bisa cepat, nggak terlambat. Jadi digital twin ini salah satu konsep yang baik, dan saya juga tertarik sebetulnya riset untuk pembentukan model simulasi yang menirukan kondisi real. Nanti saya tunjukkan di usulan risetnya. Ini saya skip saja, jadi machine learning digunakan untuk mengatur kemacetan lalu lintas di perkotaan. Machine learning dipakai untuk mengendalikan kendaraan secara otomatis. Kalau sekarang di terminal peti kemas dunia, juga dari ITB sebetulnya mengembangkan ya, di computer science kalau nggak salah, yang automated guided vehicle dengan Pelindo juga, Pak Augie kalau mungkin pernah dengar. Jadi kendaraan bisa gerak otomatis, kalau misalnya kita ngambil belok ke kiri, oh ternyata tidak melanggar marka jalan, oh berarti keputusan yang betul. Nanti kendaraan bisa belajar menyetir secara otomatis, kira-kira seperti itu. Di US teman saya ternyata beli kopi beneran pakai robot seperti ini ya, bisa jalan sendiri, robotnya ternyata dia punya sensor untuk bisa deteksi orang atau bukan gitu dan seterusnya. Teknologinya menggunakan CNN namanya. Jadi papernya ada di sini. Kalau ingin belajar lebih detail, saya dengan Bu Veterina, Pak Sofyan, Pak Suryanto sebetulnya sedang riset ke arah sini juga. Jadi baru belajar dari sisi codingnya dalam bahasa Python. Nanti bisa digunakan untuk menganalisa data CCTV di terminal peti kemas. Kalau misalnya kita tahu
kita bisa deteksi dari CCTV atau foto ada truk atau enggak gitu. Kalau kita tahu ada truk atau enggak, kita bisa ngitung jumlah truknya. Nah, kalau kita tahu di lokasi tertentu ada truknya berapa, kita kan bisa petakan ya. Oh, kalau pergerakannya seperti ini, harusnya di area ini truknya nggak boleh terlalu banyak. Maka diatur rutenya. Truk yang akan berangkat diatur supaya tidak ke area yang macet, misalnya seperti itu. Ingin tambahan lagi sharing sedikit tentang machine learning di Korea Selatan. Kenapa? Karena saya ingin menunjukkan mengapa machine learning penting sekali, atau seenggaknya kita siap supaya bisa bersaing dengan negara luar ya. Jadi sebetulnya di Indonesia juga, di sini kanan bisa dilihat, sebetulnya Indonesia juga banyak sekali komunitas yang aktif di machine learning. Cuma memang saya rasa di teknik industri, mungkin lebih ke teman-teman yang, ya ini LSIK ya, saya nggak tahu namanya apa sekarang nih, lab yang sistem informasi, mungkin lebih ke arah sana, tapi komunitas yang belajar ke AI-nya sudah banyak sekali. Nah, saya pribadi merasa sebagai ahli teknik industri juga, kalau kita bisa mengkombinasikan metode seperti itu akan baik sekali. Karena kan kalau datanya banyak, kita punya metodenya bisa dianalisa dengan baik ya datanya. Jadi Samsung ini pemegang paten terbesar di dunia, ketiga. Pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana dengan Indonesia ya? Dan alat-alat yang menggunakan machine learning di Korea juga sudah sangat banyak yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Nanti bisa dibaca lebih detail. Nah, ini beberapa riset yang pernah saya, Bu Veterina, Pak Sofyan juga lakukan di ya waktu kuliah dulu ya. Jadi ini saya skip. Jadi kira-kira ini apa jenis-jenis masalah yang ada di kontainer terminal. Papernya juga sudah saya cantumkan di bawah, bisa dilihat. Nanti kalau ada pertanyaan juga silahkan. Nah, ini yang kami lakukan dulu. Biasanya kan terminal memindahkan kontainer dengan menggunakan truk. Tapi waktu itu riset di Busan termasuk pelabuhan yang cukup besar, itu menggunakan kendaraan yang jalan di atas rel, relnya ditaruh di atas. Jadi kalau mau angkat kontainer, akan turun crane-nya ke bawah, lalu bergerak lagi naruh gitu ya. Karena seperti ini, maka di tengah-tengah ini nggak perlu jalur untuk pergerakan truk. Artinya area penyimpanan kontainernya akan semakin padat, jadi bisa menyimpan lebih banyak kontainer. Riset yang dilakukan waktu itu di tim kami adalah membentuk skema operating system-nya. Jadi kalau operating system yang sudah ada, yang selama ini dipakai untuk menjadwalkan operasional, itu akan berbeda dengan kalau ini apa kita menggunakan rel, kendaraan yang berjalan di atas rel, karena kan pergerakannya cepat. Lalu selain itu, kalau kendaraan pengangkutnya jalan di atas rel kan berarti bisa macet satu sama lain ya, lebih nggak fleksibel ya. Kalau truk kan bisa maju mundur dengan mudah ya. Lalu riset yang dilakukan waktu itu adalah gimana cara mengatur naik turunnya kontainer, urutannya bagaimana supaya tidak macet. Karena kalau salah urutan nanti maka akan berhenti sistemnya, atau untuk recovery-nya akan perlu waktu yang panjang. Nanti saya tunjukkan di contoh gambar. Lalu yang terakhir yang saya lakukan, Pak Sofyan sebetulnya ada bagiannya juga di bagian sini ya, menjadwalkan urutan penyimpanan kontainer. Kalau saya pribadi melakukannya ini, menentukan arah pergerakan kendaraannya, ke kiri, ke kanan, ataukah dua arah. Kalau misalnya pergerakannya satu arah, akan lebih mudah memanage pergerakannya. Kalau dua arah kan kadang-kadang bisa bertabrakan dan seterusnya. Secara manajemennya lebih susah. Nah, ini untuk menentukan arah. Jadi kalau misalnya kita punya kondisi seperti ini misalnya, kita perlu menentukan arahnya kiri atau kanan. Yang kita lakukan adalah kita set, coba untuk misalnya kita punya input gitu, ada pergerakan kontainer dari titik mana ke titik mana. Yang kita lakukan adalah kita menghitung waiting time-nya dengan teori antrian. Seperti itu. Oh, saya nggak tampilkan di sini. Jadi caranya adalah kita mengubah arahnya ke atas, lalu kita coba hitung berapa waktu tempuhnya. Kalau kita set jalur yang sama ini ke arah bawah, waktu tempuhnya seperti apa? Nah, kita cari yang paling pendek. Kira-kira seperti itu. Detailnya nanti kalau perlu saya jelaskan menyusul. Perhitungannya adalah membandingkan waktu itu pakai genetic algorithm dengan algoritma yang kita punya. Jadi heuristik, dan ternyata punya kita kecepatan komputasinya lebih cepat dan tidak berbeda jauh dengan kualitas genetic algorithm. Jadi karena waktu komputasi juga penting ya. Kadang-kadang apalagi kalau perhitungannya harus dalam waktu yang pendek. Ini untuk menentukan urutan naiknya kontainer ke atas kapal.
Cuma karena keterbatasan waktu, saya coba skip. Pada dasarnya biasanya urutannya seperti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu diikuti. Itu rencana dari pelabuhan, dari bagian yang menaikkan ke atas kapal, tetapi kita coba membuat penjadwalan yang fleksibel. Jadi untuk penempatan yang pertama, kita bisa pilih antara 0, 1, atau 2, seperti ini. Lalu kalau kita pilih 0, berarti selanjutnya kan bisa 3, bisa 1, bisa 2, dan seterusnya. Kita akan buat semua alternatif, lalu kita bisa hitung total loading-nya seberapa lama. Nah, dengan setiap urutan, itu kan nanti kalau kontainernya sudah naik, pergerakan crane-nya itu kita hitung dengan benar-benar dari teori fisika. Jadi ada jarak minimal antar kontainer, supaya tidak nabrak dan seterusnya. Jadi ada waktu tempuhnya. Intinya kalau susunannya berbeda, waktu tempuhnya berbeda. Terus yang terakhir adalah ini. Jadi kalau misalnya di target loading-nya, itu harusnya kontainer C dulu, baru kontainer G. Tapi prakteknya, karena ada kemacetan dan seterusnya, kendaraan yang nyampe dulu dengan kontainer adalah kontainer G, baru C. Kalau seperti itu kan berarti nggak boleh, karena C harus naik dulu ya. Nah, G ini harus muter jauh sekali. Karena itu, sebelum terjadi kondisi seperti ini, sebelum kita masuk ke titiknya, maka kita harus cek gitu di titik persimpangan terakhir, apakah C boleh masuk dulu atau G harus masuk dulu dan seterusnya supaya nggak macet. Nah, caranya dengan menggunakan the grab theory seperti ini. Seperti ini. Jadi kalau 1 dan 2 akan masuk ke persimpangan, apakah harus 1 boleh masuk langsung atau 1 harus minggir dulu supaya 2 bisa lewat. Kira-kira seperti itu. Terkait dengan machine learning, tadi saya sudah sampaikan, jadi saya skip aja. Pada intinya kita mencari hubungan antara input dengan output data ya. Jadi kalau kita sudah punya model machine learning yang memodelkan hubungannya, kita buat input yang baru, nanti kita akan bisa prediksi outputnya seperti apa. Jadi hubungan yang awal itu diprediksinya, dilatihnya dengan menggunakan data historis. Kira-kira seperti itu. Intinya, kalau kita punya model operation research, OR itu kan biasanya jelas ya, fungsi tujuannya, decision variable-nya, dan seterusnya. Tapi ada beberapa masalah yang tidak jelas hubungan antara input dengan output-nya. Nah, pada saat itu diperlukan machine learning. Nanti bisa ditunjukkan berapa tingkat prediksinya, akurasinya berapa persen gitu ya. Jadi ada beberapa model seperti ini dan caranya mudah. Jadi ada pakai Python, itu sudah ada library-nya, tinggal kita panggil, asal kita tahu cara menjalankannya sendiri ya. Oh ya, maaf tadi agak cepat. Intinya papernya ada di sini ya, Bapak Ibu. Jadi bisa dibaca juga, silakan juga kalau mau nanya nanti. Ini pendekatan riset yang saya gunakan. Kenapa saya sampaikan? Karena ya kalau memang nanti tertarik untuk kerjasama riset, diskusi dengan Bu Veterina juga, ini adalah metode-metode yang biasanya akan saya usulkan untuk kita gunakan. Jadi ada yang rule seperti short processing time kalau di scheduling ya. Pemodelan matematis diselesaikan dengan Simplex, Gurobi, Lingo. Lalu exact method ini saya nggak terlalu pakai, cuma ada yang dynamic programming dan seterusnya ya. Heuristic algorithm, meta heuristic seperti genetic algorithm, simulasi. Lalu ada juga kombinasi antara metode-metode ini dengan juga ada kombinasi antara operation research dan machine learning. Kalau Bapak Ibu tertarik, nanti mari kita bisa riset sama-sama. Pertimbangannya adalah kapan kita harus pilih. Kita tentu yang paling baik adalah pilih yang kualitasnya tinggi, tetapi waktu komputasinya pendek. Tapi biasanya kalau kualitasnya tinggi, maka komputasinya akan panjang ya. Karena itu kita perlu mendesain algoritma yang baik supaya bisa memenuhi semua permintaan seperti itu. Nah, ini untuk detailnya saya nggak sampaikan, silakan dibaca sendiri untuk masukan. Tapi saya yakin sudah dibahas di kelas ini karena kan sudah tahun terakhir ya, rekan-rekan mahasiswa. Mungkin tambahannya kalau ini gabungan dengan, oh ya, ada penggabungan antara model matematis dengan heuristik seperti di paper ini. Jadi di tengah-tengah algoritma nanti ada model matematis yang diselesaikan, misalnya seperti itu. Lalu ada penggabungan dengan machine learning, ini untuk menentukan VRP, Vehicle Routing Problem, menentukan rute. Papernya ada di sini, bisa dilihat. Lalu ini kalau mau belajar machine learning ada link ininya. Mau buka coding-codingnya di mana ya.
termasuk penjelasannya juga ada. Nah, ini coding yang pernah saya buat, termasuk materi trainingnya, saya upload di GitHub saya, bisa diakses secara gratis juga. Silahkan kalau ingin dilihat, tapi saya coba overview saja, supaya nanti ada gambaran. Jadi baru sedikit isinya, tapi akan terus saya update sebisa mungkin. Jadi genetic algorithm untuk vehicle routing problem, lalu machine learning untuk kasus klasifikasi kualitas udara, dan juga tadi klasifikasi output sistem produksi. Lalu yang ini pembangunan jaringan tol laut, itu risetnya dengan Bu Veterina juga, Pak Sofyan juga. Iya, dan seterusnya. Jadi codingnya nanti ada penjelasannya seperti ini, lalu ada coding dalam Python dan beberapa penjelasannya. Bisa dilihat. Ya, ini saya skip saja. Silakan dilihat di link-nya sini. Ya, saya buat sedetail mungkin supaya bisa diikuti ya. Nah, ini salah satu riset yang terkait dengan tol laut. Jadi tol laut itu dia punya rencana pembangunan pelabuhan selama 5 tahun, ada kira-kira 24 pelabuhan kalau nggak salah Bu Fitrina ya. Lalu pertimbangannya adalah waktu itu kami pikir kalau dia ada rencana 5 tahunan, maka alokasinya mana yang dibangun dulu, lalu jumlah nominal budgetnya untuk dialokasikan per tahunnya berapa, supaya pembangunannya optimal. Pembangunannya optimal dalam artian, ini kan setiap pelabuhan, ini pelabuhan yang utama yang hitam ya. Lalu yang merah dan kuning ini menggambarkan hubungan antara pelabuhannya. Kalau misalnya pelabuhan yang dibangun tuh hanya sisi yang sini aja, misalnya sisi yang lain enggak, sisi yang ini aja terus investasi ke sini, maka yang sini kan nggak bisa mengikuti ya Bapak Ibu, karena kan kapasitasnya harus seenggaknya berimbang, sehingga ketika ada aliran juga sama-sama bisa nampung ya, nggak ada bottleneck, kira-kira seperti itu. Jadi kita coba petakan gimana caranya supaya membangunnya itu merata. Misalnya, yang hubungannya banyak itu akan dibangun lebih baik, yang posisinya di tengah tentu akan dapat prioritas pembangunan lebih baik. Dan coba kita modelkan dengan pemodelan matematis dan kita selesaikan. Pakai Python, Cplex, lalu di platformnya Visual Studio. Ya, nanti bisa dilihat juga. Ini saya buat sedetail mungkin untuk bisa diikuti step by step, termasuk cara ngebuka datanya, lalu kalau library yang perlu di-download apa, cara mendownloadnya seperti apa. Semoga bermanfaat. Kalau mau di-share ke rekan-rekan yang lain juga silakan. Yang saya tawarkan adalah kolaborasi dari sisi diskusi paper. Tentu ini diskusi dengan Bu Vetrina dulu ya. Nanti kalau setuju bisa dikerjakan sama-sama. Kalau kerjasama dengan praktisi ya ini berarti dengan Pak Suryanto dan Pak Sofyan tentunya. Mohon izin. Lalu publikasi paper dan seterusnya. Nah, ini yang saya ingin ajak ke rekan-rekan, mungkin 3 menit terakhir. Jadi mengajak untuk kolaborasi. Kolaborasinya kalau bisa mengajak rekan-rekan yang bersedia coding. Jadi rekan-rekan nanti kalau coding, kalau punya skill yang sudah siap coding akan lebih baik tentunya, tapi kalau misalnya ingin belajar ya monggo. Jadi disampaikan supaya nanti kita bisa atur misalnya beberapa pertemuan, beberapa bulan awal kita sama-sama ngerjakan pelan-pelan, nanti coba kita bantu arahkan sampai bisa ngerjakan ke arah proyek. Jadi setelah kita nanti mungkin beberapa bulan testing, latihan, dan seterusnya, nanti kan kita bisa lihat ya, riset seperti apa yang bisa dikerjakan, atau memang bisa berlanjut atau enggak ya. Nanti kalau misalnya sudah berlanjut, akan ada banyak potensi kerjasama di belakang yang saya sampaikan. Nanti kalau bersedia tolong kirim CV, termasuk pengalaman coding ke sini, dan juga tentunya izin dengan Bu Vetrina dulu. Kesempatan yang ditawarkan adalah menulis paper bersama-sama, Scopus yang baik. Nanti kalau Scopus kurang tahu apa, silakan tanya ke Bu Vetrina. Lalu ada beberapa dosen yang mencari mahasiswa dari Indonesia sebetulnya, tapi kemampuan codingnya harus bagus. Jadi kalau bersedia dan codingnya baik juga, nanti saya bisa bantu rekomendasikan ke beberapa kampus yang saya tahu, bisa diskusi lebih lanjut. Tentunya kolaborasi juga dengan ya tadi Pak Suryanto, Pak Sofyan, lalu ada beberapa peneliti juga di bidang port logistik di Jepang, Cina, dan Singapura yang juga saya kenal ingin diajak kerjasama. Kemarin BRIN dari bagian transportasinya juga ngajak kolaborasi dengan pelabuhan. Nanti kalau rekan-rekan mahasiswa ternyata sesuai risetnya, bisa kerjasama bareng, ya kita bisa lakukan sama-sama ya. Intinya saya slide ini membahas bahwa harusnya riset itu
paling baik yang menyelesaikan masalah yang real ya. Nah, ini beberapa topik yang saya usulkan. Tadi Pak Suryanto juga sampaikan pertimbangan untuk truk tradisional diganti ke hybrid. Jadi hybrid itu menggunakan tenaga solar dan listrik secara bersamaan. Tapi bisa juga full pakai elektrik. Nah, kita bisa, ini topik yang pertama ditawarkan adalah menggunakan software simulasi Sumo. Ini gratis dengan bahasa Python dengan pemodelan matematis atau algoritma. Kita coba membandingkan antara gimana kalau kita menggunakan truk, hanya truk yang tradisional, dibandingkan dengan kalau kita menggunakan truk yang elektrik sepenuhnya gitu. Nanti kita bisa bandingkan tingkat investasinya, kecepatan pemrosesannya, dan seterusnya, apakah lebih baik atau enggak gitu ya. Ini softwarenya bisa dilihat di sini. Lalu nantinya harapannya bisa sampai ngambil data real dari terminal. Jadi tergantung memang dari terminal akan menyediakan data seperti apa. Tapi kalau di kemacetan lalu lintas itu bisa pakai data WAZE dan Google Maps sebetulnya ya. Mirip-mirip seperti itu. Kemarin riset di kampus tertentu juga diskusi, mereka datanya pakai Python, datanya dari Excel itu bisa diakses, dan saya pakai untuk desain produk waktu itu di Korea. Topik yang kedua adalah menggunakan data CCTV untuk menganalisa kemacetan di pelabuhan. Nah, itu menggunakan machine learning dan pemodelan matematis. Jadi dari data CCTV kita bisa pakai image processing yang tadi, deteksi jumlah truk, kemacetannya di mana, lalu kita bisa lakukan truck routing ya, supaya tidak macet. Truck routing pendekatannya dengan model matematis atau algoritma. Yang terakhir ini topik-topik terkait ibu kota negara baru. Saya ambil dari peraturan presiden dan juga strategi nasional yang dibuat pemerintah terkait dengan port logistik. Jadi intinya perlu real-time data, pengambilan data secara real-time, transportasi yang kolaboratif termasuk multimodal, jadi ada hubungan antara pelabuhan dengan darat dan udara dan seterusnya, menurunkan biaya logistik, tadi low carbon juga yang disampaikan Pak Suryanto itu juga jadi target pengembangan sistem di IKN. Risetnya ada beberapa seperti ini. Oh, karena keterbatasan waktu saya skip saja, tapi pada dasarnya terkait dengan rute, penentuan lokasi fasilitas, dan seterusnya, termasuk persaingan yang tadi Pak Suryanto sampaikan, gimana caranya supaya kita membangun tapi nggak saling ini ya, apalagi sesama Indonesia, kalau bisa sama-sama maju baik sekali ya. Memprediksi pergerakan kapal juga, lalu penggunaan drone. Ini beberapa referensi lain yang bisa dilihat. Ya, sekian dari saya. Semoga tidak terlalu lama. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Ivan ini ya. Jadi selain dari sisi praktis ini, Pak Ivan ini sangat concern juga di pemodelannya gitu ya, di risetnya, dan sangat dekat dengan kita ya, karena Pak Ivan juga teknik industri 2005 ya Pak. Terus S2, S3-nya bareng kami waktu itu. Baik, sebetulnya kita ada satu pembicara lagi, Pak Sofyan ya. Namun demikian Pak Sofyan berhalangan dan menitipkan videonya ya. Nah, angkatan 2019 ini jam 3 ada kuliah ya, kalau nggak salah, IAP ya? Iya, Bu. Ya, jadi supaya mungkin lebih fokus juga pembahasannya, mungkin kita tanya jawab dulu ya. Tanya jawab dulu di sesi ini, nanti mungkin sesi Pak Sofyan akan kita reschedule jika memungkinkan gitu ya. Kalau demikian tidak apa-apa Pak Suryanto dan Pak Ivan. Boleh, Bu. Boleh, Mbak. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, ini ada Wipra, ada Jasmine, ada Anissa, ada Mbak Devi, ada Mbak Iva. Mungkin saya boleh bertanya, Bu, dan Bapak-Bapak. Ya, silakan Anissa.
Perkenalkan saya Anissa dari Teknik Industri 2019, mahasiswa BUPE. Mungkin saya ingin lebih, karena mungkin sistem pelabuhan untuk saya masih sangat baru, jadi saya juga masih baca-baca. Saya ingin tahu lebih dalam lagi mengenai sistem pelabuhan. Tadi dari pemaparan tadi, saya rasa untuk fenomena yang terjadi yaitu adanya kemacetan di pelabuhan. Nah, kemudian juga ada optimasi mengenai jumlah crane, waktu labuh, waktu standar, dan lain sebagainya. Namun sebetulnya dalam prakteknya atau kayak dalam kenyataannya di sistem pelabuhan tersebut, kira-kira ada aspek lain nggak ya Pak, yang juga menjadi hal penting, misalnya mungkin interaksi antar pekerja yang ada di pelabuhan, itu seperti apa, dan apakah pengaruhnya juga besar kepada kemacetan yang terjadi di sistem pelabuhan tersebut? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Anissa. Mungkin bisa Pak Surento dulu mungkin ya Pak. Izin Pak Ivan. Silakan Pak, silakan. Ya betul sekali Mbak Anissa, terkait aspek lain biasanya kita ada 3 yang mempengaruhi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi seringnya yang di pelabuhan, yaitu pertama aspek dari sumber daya manusianya itu sendiri. Yang pertama terkait mengenai perilakunya. Lalu misal kalau seandainya karena kita bicara bagaimana menurunkan biaya logistik dalam hal ini di pelabuhan, tentunya tidak terlepas dari 3 faktor: sumber daya manusia, alatnya atau equipment, lalu sistem kerjanya atau pola kerja. Yang sumber daya manusia salah satunya adalah kedisiplinan. Misalkan yang dipengaruhi oleh beberapa perilaku ya. Kalau seandainya misalkan seorang operator itu yang harus bekerja mulai jam waktunya, tiba-tiba dia tanda kutip nih perilakunya kurang baik, dia ngopi-ngopi dulu sehingga dia naik ke atas kerennya itu agak terlambat gitu kan. Nah, itu mempengaruhi dari tingkat performance, karena kita mengukur tingkat performance itu per jam. Berapa banyak dalam 1 jam si operator ini bisa mengangkat jumlah peti kemas yang dibongkar atau tidak. Nah, kalau seandainya ada dari sisi perilaku daripada sumber daya si personel kerjanya itu ngulur-ngulur waktu sehingga mengurangi dari waktu. Nah, terus kedua dari sisi alatnya itu sendiri. Tadi saya sudah sampaikan bahwa dari sisi alat, jika sudah estimasi kita sudah dapat, misalkan gini, idle time salah satunya dari alat, yaitu frekuensi dari seberapa sering alat itu travel atau breakdown. Nah, pada saat kita tahu bahwa alat optimasi yang harus dilakukan adalah apa respon tim teknik bisa menyelesaikan trouble atau kalau semakin cepat berarti kan semakin waktu yang diefektifkan semakin cepat juga. Nah, kalau udah semakin cepat berarti idle time bisa dikurangi dan produktivitas juga bisa. Lalu yang ketiga adalah pola kerja. Pola kerja dalam optimasi yang kita sampaikan tadi adalah misalkan yang atau antrian di dalam 2 siklus yang samaan. Kita tadi kita sampaikan bahwa siklus delivery bertemu dengan siklus delivery bertemu dengan siklus bongkar atau discharge dalam satu blok yang bersamaan. Nah, itu harus kita pisahkan. Itu memang signifikan banget kalau tidak kita pisahkan. Karena pada saat tidak kita pisahkan, antrian truk yang masuk dalam satu blok atau load factor dari dalam satu blok itu antriannya pasti tinggi. Nah, kalau seandainya load factor yang di dalam satu antrian blok sudah tinggi, itu impact-nya adalah secara pola yang tadi Bapak Ivan sampaikan bahwa pola antrian itu
makin tidak tertata atau tidak tertangani. Kalau sudah seperti itu, isunya adalah kemacetan secara menyeluruh di dalam satu lapangan, bukan satu blok lagi tapi dalam satu lapangan. Sehingga harus harus perlu percepatan dalam hal penanganan pemisahan itu. Misal kita menaruh tim security untuk mengatur lalu lintas atau lalu lintas pada saat di blok. Atau yang kedua, kita bisa mengatur secara polanya kita rubah, tidak harus bertemu dalam dua siklus dalam satu blok yang sama. Itu sih. Jadi 3 faktor itu yang mempengaruhi selain jumlah alat kita tambah, lalu pola receiving, karena receiving ini kan adalah stacking ekspor. Stacking ekspornya itu mendekati kapal, lokasi kapal itu sandar. Semakin dekat berarti putaran atau turnaround truk di internal truknya itu lebih cepat. Seperti itu. Mungkin terjawab atau masih kurang, Pak? Baik Pak, terima kasih sudah menjawab. Oke, makasih. Mungkin Pak Ivan ada tambahan, Pak? Ya, Mbak Anissa, terima kasih pertanyaannya, menarik sekali. Saya nambahkan sedikit tentang, karena saya tadi concern banyak ke data, kalau misalnya kita mau main di big data, kan kalau kita mau olah data harus ada datanya ya, berarti itu kan nyambung ke arah digitalisasinya. Jadi apakah datanya itu semua sudah bisa terrecord secara baik atau enggak, datanya tersedia atau enggak, termasuk tadi Pak Suryanto sampaikan kalau misalnya ada merger antar perusahaan, terus termasuk ada kolaborasi antar bagiannya supply chain, karena pelabuhan kan hubungan dengan kapal iya, dengan trucking company iya, itu kan standarisasi datanya juga kalau berbeda itu kan butuh waktu ya. Saya pikir itu salah satu yang bisa dilihat. Lalu kalau kita ingin ini, kalau dari sisi kita yang selalu saya pikirkan, kita punya model matematis, algoritma dan seterusnya. Kalau kita sudah lakukan dan kita mau terapkan di pelabuhan, kadang-kadang mungkin ada kendala perubahan kebiasaan. Jadi untuk mengubah sistem yang sudah ada untuk ganti ke teknologi yang baru, perhitungan yang lebih baik, walaupun seperti itu akan susah. Itu mungkin tantangan yang perlu dilakukan. Tadi Pak Suryanto sampaikan ada pelatihan SDM dan seterusnya. Lalu termasuk yang dulu saya pernah terpikir adalah perubahan jadwal itu kadang-kadang kalau kita menjadwalkan semuanya kita tahu akan lebih mudah ya. Tadi kan perubahan-perubahannya di sistem internal, tapi kadang-kadang perubahan di sistem eksternal seperti yang kapal tadi juga banyak, termasuk ada pelanggan yang tahu-tahu dulu Pak Suryanto rasanya pernah cerita kalau pelanggan tahu-tahu minta, oh ini kapal saya tolong diganti gitu jadwalnya gitu. Nah terus dia pelanggan yang prioritas gitu. Nah kalau kadang-kadang kita harus mengikuti pelanggan tertentu. Mohon dikoreksi Pak ya kalau kurang tepat. Jadi ada pertimbangan seperti itu. Lalu tentunya jangka panjangnya lagi kalau kita mau scheduling yang real time dengan baik, tentunya kita harus punya ada perubahan data itu semuanya bisa di-share antar pihak-pihak di rantai pasoknya. Lalu yang terakhir ini nggak tahu mungkin atau enggak. Cuma saya terpikir tadi kan ada persaingan antar terminal yang Pak Suryanto sampaikan. Saya sempat terpikir mungkin nggak kita sebagai akademisi itu membantu dari sisi mengoptimasi sistem secara keseluruhannya. Misalnya salah satu solusinya adalah kan berarti kalau demand-nya kecil dari dalam itu kan berarti gimana caranya supaya kita meningkatkan demand dari luar ya. Kalau nambah demand dari luar yang kargo internasional tadi kan berarti kita ngomong persaingan kualitas pelabuhan Indonesia harus seenggaknya baik. Tapi kita harus petakan kan berarti pelabuhan yang terdekat seperti apa. Kalau dulu bertahun-tahun lalu dengan teman dari Jepang kita pikir gimana caranya supaya nyaingin pelabuhan Singapura misalnya. Atau dulu Pak Profnya Bu Petrina dan saya pernah mikir ini gimana caranya ada regulasi. Oh tadi sudah disampaikan Pak Suryanto ya, regulasi dananya sudah ada nih sebetulnya. Ya tapi saya pikir kalau kita sebagai peneliti juga bisa bantu melihat dari sistem point of view, itu mungkin bisa membantu memberi solusi yang baik untuk semua terminal. Jadi kalau Indonesia maju kan bisa bersaing dengan luar ya. Mohon dikoreksi kalau kurang tepat. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ivan.
Ya mungkin sedikit menambahkan ya Pak ya, mungkin kalau dari sisi perpindahan barang itu pasti ada juga perpindahan kepemilikan ya. Mungkin idenya yang dulu di tempat kerja Pak Sofyan itu di Kuala Tanjung itu sepi karena memang di situ kurang ekonominya kurang berkembang gitu ya Pak ya. Jadi mungkin ke arah bagaimana kita juga mengenerate ininya ya apa produknya gitu ya. Mungkin gitu ya ke arah sana juga. Jadi bisnisnya dikembangkan sehingga demand-nya juga muncul gitu. Izin juga Pak, terkait diskusi yang tadi Bapak sampaikan. Ya memang benar Pak, saya sepakat dengan kondisi antara supply and demand itu harus seimbang ya Pak ya. Karena memang ada beberapa shipping line atau ada beberapa yang memberikan kontribusi throughput buat terminal peti kemas yang merasa misalkan shipping line-nya enak, sandar sudah terlalu nyaman mungkin dengan kargonya yang fleksibel, lalu atau dengan jam sandarnya, jaminan berthing on arrival-nya udah disepakati gitu kan. Teman di sisi lain kargo ownernya, saya nggak mau sandar sebenarnya di terminal tertentu gitu. Nah, sehingga supply and demand ini mempengaruhi atas kenyamanan kargo ownernya, atas kenyamanan daripada shipping line-nya itu sendiri. Nah, walaupun pilihan terakhir adalah pada saat kapal-kapal yang akan sandar itu harus melalui berthing kontrak. Nah, artinya berthing kontrak, misal salah satu servis misalkan untuk OCL atau untuk ONI atau kapal-kapal yang lain yang sudah sandar di Koja, berthing kontraknya on schedule-nya di setiap hari, misalkan di setiap hari Senin sampai Rabu gitu ya. Tiba-tiba dia nggak dapat kade di on schedule-nya dengan beberapa hal gitu, dengan beberapa faktor, misalkan tambatan kita nggak mencukupi atau nggak memadai, lalu dia ngambil keputusan tanda kutip hengkang atau divert ke terminal lain. Itu saat ini memang memungkinkan seperti itu. Namun kembali lagi pada saat sebelum mengambil keputusan, biasanya saya sering diskusi dengan shipping line. Dia ada beberapa cargo owner yang justru yang tadi pada saat dia sandar di kita memiliki bargaining power yang bagus karena memberikan kontribusi yang besar. Begitu juga dengan cargo owner. Cargo owner juga memberikan kontribusi di slot atau karena beberapa join slot untuk pelayaran yang akan dimuat. Saya punya join slot banyak nih, tapi saya nggak jadi prioritas. Nah, dia bisa juga menentukan sandarnya apakah harus di Koja, JCT, MPCT. Gitu. Nah, kesimpulannya adalah view ini sebenarnya siapa yang harus ngatur lalu lintas kapal yang akan sandar, kan gitu ya Pak. Artinya walaupun sudah ada berthing kontrak di dalam tiap-tiap terminal atau masing-masing terminal, lalu pada saat aktualisasi atau implementasinya itu dengan kondisi salah satu terminal peak atau padat, sementara negara dituntut untuk dwelling time misalkan 2 hari atau 2,5 hari, siapa nih yang buat regulasi bahwa salah satu kapal harus divert ke kapal lain, atau boleh dibilang bagaimana mengurangi tingkat kepadatan di posisi labu, karena pada saat kapal udah semakin banyak kapal labu, berarti kan semakin kapal nunggu di tambatan kan gitu. Artinya ada kapal di tambatan sehingga tidak bisa sandar langsung dan harus menunggu di posisi labu. Nah, itu saya belum pernah dapat tuh data terkait mengenai seberapa banyak tingkat kepadatan di posisi labu. Gitu. Sepertinya itu harus kolaborasi dengan otoritas pelabuhan. Demikian Pak Ivan. Terima kasih banyak Pak Surento tadi insight-nya ya dari sisi labuh kapalnya.
Baik, mungkin ini ada satu pertanyaan lagi dari Mbak Devi Rahma Fauzia. Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan saya Devi Rahma, mahasiswa Teknik Transportasi Laut ITS Surabaya ya, tahun 2019, berarti sama ya, seangkatan ini mungkin juga sedang akan TA ya Mbak Devi ya. Sebelumnya saya mohon maaf bertanya lewat chat. Ya, jadi untuk menghadapi persaingan antar terminal selain perang diskon tadi, apa ada langkah yang bisa diambil dalam jangka waktu dekat ini dan mudah gitu ya. Karena mungkin saat ini memang zamannya digitalisasi teknologi, sedangkan di Indonesia mungkin kemampuannya belum seoptimal itu. Butuh waktu untuk bisa beradaptasi dengan hal itu. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu. Ya. Silakan Pak Ivan dulu atau Pak Sureta dulu, mangga. Silakan Pak Surento kalau Boleh mau. Pak Ivan. Oh. Silakan Pak Ivan dulu. Siap, saya kepikirnya cuma satu. Maaf. Oh ya, jadi kalau misalnya mau mengurangi persaingan, daripada bersaing, saya pikir baik dipikirkan untuk kolaborasinya bisa di mana. Jadi misalnya, tadi kan kondisi yang saya tangkap, kadang-kadang pelabuhan pun walaupun kapasitasnya kurang dari kapasitas lengkap, tapi ada peak time, atau ketika misalnya mesinnya breakdown, itu akan membuat ongkosnya semakin tinggi atau beban pengoperasional pelabuhannya semakin tinggi. Nah, saya pikir kalau misalnya bisa bekerja sama antar pelabuhan, artinya misalnya sharing resource itu dari sisi crane-nya atau dari sisi alat angkutnya, truknya dan seterusnya, itu mungkin bisa membantu mengurangi ongkos tentunya ya. Mengurangi ongkos itu kan berarti ya bisa saling win-win solution juga. Saya pikir kalau dari sisi situnya bisa kerjasama, nanti akan muncul kerjasama yang lain. Cuma masalahnya adalah dulu ada peneliti di Jerman, temannya profnya Bu Veterina juga, bahas dengan mahasiswanya, kalau misalnya antar terminal mau kerjasama, maka isu yang muncul adalah kalau mereka mau share resource, misalnya mau pakai truk sama-sama gitu, ya kan harus share data ya. Nah, kalau mau share data itu kan kadang-kadang kerahasiaan perusahaan juga. Jadi perlu ada strategi waktu itu, misalnya dia mau share truk, nah berarti info pergerakan truk seperti apa yang boleh di-share dengan terminal yang lain. Nah, itu ada diskusi yang seperti itu. Jadi level detail share datanya akhirnya perlu dibahas. Nah, kemarin juga mereka sampai ke detail perhitungan model matematis juga. Mungkin itu dari saya, semoga membantu. Yang menambahkan Pak Ivan. Mangga Pak. Untuk Mbak Iva kebetulan sempat PKL di Koja kemarin, Pak izin. Jadi saya kemarin sempat izin sama Bu Valterina, bisa di-share Kak, gitu kan. Nah, untuk menjawab pertanyaan Mbak Iva ini, kalau diskon itu memang kan kebijakan dari terminal peti kemas terhadap shipping line tertentu yang tentunya nggak serta-merta setiap dia sandar di salah satu terminal pertimbangannya langsung diskon, enggak. Tapi biasanya yang terjadi saat ini adalah yang memberikan kontribusi besar terhadap terminal peti kemas tersebut gitu. Nah, itu tentatif, artinya nggak serta-merta dia sandar langsung diskon. Nah, ada juga ada beberapa case dia nggak bisa sandar, lalu karena dia memberikan jumlah bongkar muatnya banyak, artinya memberikan beberapa kontribusi throughput yang besar bagi terminal tersebut, kebijakannya harus diambil diskon. Tapi balik lagi ke yang tadi, yang slide saya yang paling atas, bahwa yang mempengaruhinya itu kan biaya logistik, salah satunya itu ada load factor, ada time, ada juga terkait reduce porsinya itu sendiri. Jadi kalau seandainya shipping line juga ngelihat, kalau seandainya memang dia keasikan, tanda kutip ya, keasikan dia dikasih diskon gitu, tapi kalau produktivitas terminal peti kemas itu nggak bagus juga, malah justru misalnya saya sering dikasih diskon, tapi setiap
dikasih pelayanan produktivitasnya nggak sesuai dengan harapan dia, atau bahkan nilai diskonnya jauh lebih kecil ketimbang stay-nya dia di daerah Tambatan. Nah, kalau menurut saya diskon ini nggak hanya nggak menjadi jaminan buat kapal-kapal itu harus sandar di salah satu terminal, tapi produktivitas yang tinggi itulah yang menjadi jaminan bahwa si kapal ini lebih nyaman sandar di terminal itu. Seperti itu sih kalau menurut saya. Menjawab Mbak Iva? Ya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi dari Jasmine, Wita. Saya mau boleh. Silakan, Wita. Oh ya, sebenarnya saya tertarik banget sama yang truk tadi ya, khususnya yang truk eksternal yang masuk ke terminal Kojanya. Untuk penjadwalannya sendiri itu pas dari kedatangan kapal lalu dikabarin ke orang truknya seperti apa ya Pak? Terus kemacetan di luar terminal, berarti ke arah Tanjung Priok, dan bagaimana perputaran di dalam lapangan penumpukannya itu seperti apa sih sekarang kondisinya di TPK Koja? Ya, baik. Bisa langsung saya jawab, Mbak? Ya, silakan Pak Surento. Oke, ini pertanyaannya menarik nih. Ini juga pernah kita diskusi sama Bu Veterima, sama Pak Ivan, sama Pak Sofyan ya. Di dalam siklus terminal peti kemas itu saat ini memang belum ada yang mengakomodir berapa banyak truk yang akan masuk ke terminal peti kemas. Sehingga pada saat itu sempat di trial nih di JCT untuk TBS, terminal booking system. Tapi ada beberapa tracking yang tidak masuk ke asosiasi pada saat ngetap dia nggak bisa itu, kan gitu ya. Pada saat ngetap dia nggak bisa, atau boleh dikatakan gagal tapping gitu kan. Nah, pada saat dia gagal tapping dia membuat antrian tuh. Nah, akhirnya dikolaborasilah dengan sistem gate tapping ini. Trialnya pada saat dia buat e-ticket, jadi pada saat di customer service dia ke aplikasi, dia bikin e-ticket. Nah, pada saat itu tampil tuh beberapa kalimat bahwa menunjukkan truk ini bisa masuk pada waktu jam sekian, tanggal sekian. Tapi tentunya ukuran untuk bisa masuknya itu tidak lepas dari kalau kita bilang waktu open stack ya. Pada saat dia diizinkan open stack, jadi kan kalau kapal sandar itu biasanya 5 hari sebelumnya dia udah open stack tuh. Nah, waktu open stack atau dari waktu open stack ke closing time itu biasanya kita bisa mendata itu. Kita bisa ada beberapa peti kemas yang udah bikin kartu, tapi kita tidak tahu nih yang sudah bikin kartu ini kapan masuknya. Apakah shift 1 atau arrange dari jam 7 ke jam 3 sore, dari jam 3 sore ke jam 23, dari jam 23 atau ke jam 7 pagi. Kita nggak pernah tahu itu. Di trial sama tim JCT kemarin, saya juga sempat diskusi, mereka ada kendala beberapa hal. Pertama, ada beberapa tracking yang belum masuk ke dalam asosiasi. Lalu yang kedua, ada beberapa hal juga pada saat dia mau bikin platform atau platform yang sudah ada, seperti mungkin beberapa terminal peti kemas ada lisensi dari pemilik gitu. Nah, seperti kayak kita pemiliknya Hong Kong. Nah, pada saat menu aplikasi truk booking system itu nggak ada tampil di menu kita yang saat ini di versi 13.1, sehingga agak sulit untuk menerapkan bahwa truk itu bisa appointment kapan sih gitu kan. Nah, terus
Yang kedua, selanjutnya adalah JCT menerapkan dia pada saat pembuatan kartu. Jadi si customer dia bikin peti kemas yang akan masuk, kapalnya apa, blok, lalu beratnya berapa, lalu dia langsung input kira-kira saya bisa masuk kapan. Nah, so far karena pada saat tapping gagal, akhirnya sekarang diterapkan dulu STID, kan single track identity-nya tuh. Nah, lewat asosiasi mereka sosialisasi dibantu oleh OP atau otoritas pelabuhan untuk mendata semua tracking yang masuk ke pelabuhan. Saat itu progresnya seperti itu untuk TBS. Jadi masing-masing terminal memiliki kendala sendiri. Tapi diskusi dengan teman-teman di tim MPCT, mereka bahkan udah ada platform menu di dalam sistem operasinya untuk appointment. Dia namanya appointment pick up time. Nah, dia udah ada. Tapi sekali lagi karena kendala di MPCT berbeda sama Koja JCT. Di MPCT memiliki buffer yang minim kan itu. Karena di sana ada common gate kan gitu ya. Jadi kalau antrian truk masuk tertahan di common gate. Artinya pada saat di common gate memiliki sistem berbeda dengan MPCT. Common gate adalah di bawah naungan MTI kan gitu, Multipurpose Terminal Indonesia, dan memiliki sistem yang belum mengakomodir appointment tergitu. Itu terakhir yang saya update sih Pak Ivan, teman-teman, Bu Veterina. Jadi memang sistemnya belum terbentuk semua ya, masih belum terintegrasi juga ya Pak ya. Ya. Terus satu lagi yang belum kejawab terkait yang akses menuju gate-nya atau di luar area pelabuhan. Nah, saat ini bertanya-tanya nih masing-masing terminal peti kemas nih sebagai terminal operator. Kalau seandainya saya udah punya nih terminal booking system atau appointment truknya, lalu pada saat masih terjadi peak gitu, karena gini, seperti di Koja JCT, tadi kan market share-nya udah banyak tuh ya, kalau digabungkan kan udah sekitar hampir 50-an kan gitu. Artinya pada saat market itu menunjukkan volume ya, jumlah volume yang akan masuk ke terminal kan gitu ya. Nah, pada saat saya udah punya nih truck booking system nih, saya akan masuk di tanggal yang sama. Lalu tiba-tiba bagaimana mendeploy atau memberikan kuota supaya tidak terjadi antrian juga. Seperti misal gini, kapal sandar, satu hari kapal sandar itu biasanya free, kan gitu, bebas, tidak ada biaya penumpukan atau di free atau dibebaskan biaya penumpukan. Nah, perilaku yang terjadi sekarang untuk cargo owner pasti dia buru-buru ngambil kargonya atau peti kemasnya di hari yang sama. Artinya di satu hari yang sama. Nah, kalau kita general satu hari itu ada 3 shift kan gitu. 3 shift. Jam 7 sampai jam 15, jam 15 sampai jam 23 sampai jam 7. Nah, dari ketiga shift ini pasti potensinya akan melonjak di waktu kapan kan gitu. Nah, kemarin sih saya coba melihat biasanya potensinya yang paling banyak itu terjadi pada saat shift 2 atau mendekati waktu free-nya itu habis. Gitu. Nah, itu yang pada saat itu siapa yang monitor ini? Karena dia belum masuk ke gate nih, kan gitu kan. Pada saat dia belum masuk ke gate terminal, tapi udah antri nih di sekitar area gate. Belum masuk ke buffer, tapi udah antri di sekitar ini. Nah, kemarin ada masukan, apakah perlu misalkan monitoring sistemnya seperti apa? Pada saat terjadi lonjakan seperti itu, pada saat kapal sandar, kapalnya misalnya sandar bersamaan
pasti pick di hari yang pertama, di hari pertama untuk supaya dapetin tingkat free-nya itu. Apakah nanti polanya ya udah free-nya itu dipanjangin, misalkan 1,5 hari atau 2 hari seperti itu, atau memang tetap seperti sama secara psikologis tapi kebijakan aja. Nah, kalau seandainya itu jatuhnya kebijakan, siapa yang mengendalikan ini? Mengendalikan truk yang akan masuk ke terminal. Itu sih. Itu, Pak. Ya, Ibu. sangat jelas sekali ya Pak ya. Jadi bayangan kegiatan realnya seperti apa gitu ya. Jadi cukup kompleks juga. Nanti mungkin Wipra, Anissa, Jasmine mungkin bisa dilihat-lihat lagi ya. Dan kalau masih ada pertanyaan mungkin bisa disimpan, bisa di-share ke saya. Nanti saya sampaikan ke Pak Ivan maupun ke Pak Surento ya. Karena akan kuliah ya. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak Surento, Pak Ivan atas sharingnya hari ini. Jadi kami jadi lebih tambah wawasan mengenai kondisi real dan mudah-mudahan nanti ke depan risetnya yang dilaksanakan bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Mungkin saya tutup ya untuk diskusi pada sore hari ini. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Pak Surento, Pak terima kasih. Ivan, kasih. Pak Anissa, Bu, dan semuanya. Mbak Iva. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Pak Makasih Ivan. Pak Makasih, Pak. Surento, Ya. Pak Ivan. Terima kasih, Bu. Ya, Ya, sama-sama. nanti kita sesi berikutnya nih kalau pas ada Pak Sofyan ya Pak. Ya, 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 terima kasih. sehat-sehat, Pak. Sehat, Bu. ya Kami semua ya. sekali. Ya. Izin live ya. Mangga Ya, Pak. Pak. Saya juga, Pak.